Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Pembalap debutan Gresini Racing Fabio Di Giannantonio harus menepi dari sektor tes MotoGP 2022 pada tanggal 31 Januari dan 1 Februari lalu. Hal itu dikarenakan penyakit gastroenteritis. Sempat dikabarkan membaik, Di pun kembali melewatkan sektor tes di hari ketiga. Fabio menderita gastroenteritis dengan gejala yang muncul pada akhir hari pertama tes. Ini adalah sesuatu yang cukup umum ketika kita bepergian ke Asia Tenggara. Tetapi masih menyebabkan dehidrasi tinggi yang tidak memungkinkannya untuk berkendara dengan aman. Sebagai tindakan pencegahan, dia beristirahat selama 2 hari. Dan mudah-mudahan dia akan kembali ke kondisi fisik 100% untuk 2 hari tes mendatang. Saya jelas sangat menyesal. Saya bersiap sebaik mungkin untuk memulai 3 hari ini dan libur musim dengan langkah yang benar. Karena hal konyol, sayangnya saya harus tetap di tempat tidur. Kemarin saya benar-benar tersingkir. Sementara hari ini saya sedikit lebih baik. Saya ingin berharap bahwa dengan beberapa hari libur lagi saya akan siap untuk kembali ke trek mulai Sabtu. Dikutip dari Speedweek, Crutchlow sempat mengikuti sekdon tes di Sepang beberapa hari yang lalu. Ia dikabarkan tidak enak badan selama mengikuti sekdon tes. Tetapi walaupun begitu, ia tetap mengikuti sesi tes hingga selesai. Crutchlow dikabarkan mengalami sakit perut. Pada putaran pertama sekdon tes, Raul Fernandez berhasil memberikan hasil yang bagus dengan mampu tampil sebagai yang tercepat. Kepada Motosan, menurutnya keberhasilannya itu tak luput dari peran Dani Pedrosa. Hari-hari ini saya berbicara dengan Dani dan dia banyak membantu saya. Pendapatnya sangat penting bagi saya. Dan saya bisa belajar banyak darinya. Ketika saya memiliki masalah, saya pergi ke dia. Saya berbicara dengan dia. Dan di atas semua, saya mendengarkan dia. Setiap kali dia memberikan saya saran, dia selalu mengizinkan saya untuk berkembang. Hari pertama, saya tidak tahu lintasan. Saya benar-benar tersesat. Dan Dani membantu saya. Remy Gardner yang tiba di Sepang dengan pergelangan tangan yang masih dalam proses pemulihan pasca cedera yang dideritanya. Meskipun demikian, ia mampu menampilkan performa yang bagus pada sekdon tes Sepang lalu. Itu adalah 3 hari yang panjang. Dan pertanyaan terbesar saya sebelum memulai adalah apakah saya bisa mengemudi dengan pergelangan tangan saya dalam kondisi seperti itu. Pada akhirnya ternyata lebih baik dari yang diharapkan. Usai menyelesaikan sekdon tes kepada Motosan, Remy mengaku ia akan terus belajar. Tujuannya untuk belajar mengendarai sepeda motor sangat berbeda dengan Moto2. Saya hanya berpikir saya akan berkeliling dan mencari tahu apa yang saya butuhkan untuk pergi dengan cepat. Saya hanya harus membiasakan diri
masih banyak hal yang harus diperiksa. Pedrosa sangat sibuk, tetapi dia memberikan saya beberapa saran. Dan itu bagus untuk dapat membandingkan diri Anda dengan datanya. Marco Bezzecchi akan menjadi salah satu pemula di grid MotoGP dengan mengendarai motor Mione VR46. Diketahui Bezzecchi mampu menempati posisi ke-6 pada sektor tes di Sepang beberapa hari yang lalu. Di lintasan lurus saya menyentuh kecepatan luar biasa, sekitar 330 km per jam. Tapi itu kurang mengesankan daripada di Jerez, di mana semuanya baru dan lintasannya lebih sempit. Lebih lanjut kepada Motosan, Bezzecchi menceritakan bagaimana ia memberikan nama untuk sepeda motornya dan dirinya merasa keberatan untuk dibandingkan dengan rookie MotoGP lainnya. Saya memilih nama Mariana untuk sepeda saya karena itu adalah nama majemuk. Saya tidak ingin memberi mereka dua nama yang berbeda, karena itu seperti memiliki dua anak perempuan yang aneh. Jadi bersama dengan pacar saya memilih nama ini. Perbandingan dengan orang lain saya pikir terlalu dini untuk membuat perbandingan dengan pemula lainnya. Saat ini saya pikir penting untuk melanjutkan rencana kerja saya. Sementara nanti juga penting untuk membuat perbandingan. Dilansir dari Motorsport, bos Ducati Paolo Ciabatti menegaskan bahwa mereka tidak tertarik dengan merekrut Fabio Quartararo ataupun Joan Mir, yang masing-masing merupakan juara dunia MotoGP 2021 dan 2020. Ciabatti menyebut bahwa mereka sudah memiliki talenta muda. Sejauh menyangkut pembalap, kami terlindungi, kami tidak perlu pergi mencari. Pecco telah menunjukkan bahwa dia bisa memperjuangkan gelar. Kami berharap Jack juga ada dalam permainan. Ditambah kami memiliki banyak talenta muda dengan Martin dan Bastianini. Selain itu akan jauh lebih hemat dibandingkan harus mengontrak Quartararo dan Joan Mir, yang masing-masing diprediksi dengan kontrak sekitar 7 juta euro atau setara 100 miliar rupiah dalam setahun. Ducati tidak mungkin membayar jumlah yang ingin diterima Joan dan Fabio karena mereka tidak membutuhkannya. Saya pikir Borgo Panigale menyadari perlunya memperbarui beberapa kontrak dari para pembalap mereka yang jauh di bawah apa yang seharusnya mereka dapatkan. Tetapi dalam hal apapun untuk mencapai apa yang diminta Quartararo dan Joan Mir. Dikutip dari Speedweek, pada presentasi livery timnya Pramac Racing, Jorge Martin mengungkapkan apa yang menjadi targetnya dalam musim 2022 ini. Harapannya pasti lebih tinggi tahun ini. Sulit dikatakan, kami harus menunggu tes di Malaysia dulu. Motornya sedikit berbeda. Tujuan saya adalah berada di posisi 4 besar atau 5 besar di akhir tahun. Ini adalah tujuan besar. Saya akan berjuang keras untuk itu. Sedangkan rekan timnya Johan Zarco tidak menyebutkan bagaimana detail targetnya di musim ini. Ia lebih menekankan strategi yang ia butuhkan untuk mempersiapkan kompetisi di musim ini.
Kami sedang mempersiapkan musim 2022 sekarang. Saya akan melakukan segalanya di musim baru ini untuk meningkatkan peringkat saya dalam klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Saya belajar banyak dari tahun 2021. Itu adalah pelajaran berharga bagi saya. Dan untuk alasan ini, saya sekarang akan sepenuhnya fokus pada tugas-tugas saya di masa depan dengan tim kami. Dikutip dari Motosan, diketahui pada seksion tes di Sepang lalu, Steven Bradl sempat menggunakan baju balap milik Pol Espargaro. Usai menjalani tes, Bradl pun mengaku kesulitan menggunakan baju balap tersebut, dikarenakan ia merasa sepatu boot dan sarung tangan Pol terlalu kecil baginya. Sepatu boot dan sarung tangan terlalu kecil untuk saya. Baru pada hari Rabu setelah istirahat makan siang, saya mendapatkan kembali barang-barang saya. Jumpsuit merah dari HRC, kotak kargo dari Abu Dhabi baru tiba di pedok pada Rabu sore. Karena tidak setiap hari ada pesawat kargo yang terbang dari Abu Dhabi ke Kuala Lumpur. Oleh karena itu tidak mungkin materi akan tiba sebelumnya. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.